Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak serak teman-teman ya. Kalau pagi itu kayak video segini ya. Lek sore ndak ya. Lek bengi ngantuk. Ya. Nah, itulah manusiawi. Ya, tapi tetap semangat ini harus kita maksimalkan ya. Ini ada pertanyaan bagus ya dari saudara kita. Kaitannya dengan bagaimana menembus batin seseorang. Nah, ini bagaimana menembus batin seseorang. Nah, yang perlu Anda pahami dulu ya, apa itu batin ya, apa itu pikiran. Nah, ini dua dimensi gitu ya. Kalau Anda katakanlah mau menembus batin seseorang, itu jangan menggunakan pikiran. Kalau Anda menggunakan pikiran, jatuhnya ke pikiran ya. Tapi kalau Anda menggunakan batin, jatuhnya ke batin. Yang harus Anda lakukan adalah pahami dulu ya, apa itu pikiran, apa itu batin di dalam diri Anda. Nah, ketika Anda sudah bisa memahami dua tadi ya, pikiran ini katanya dengan logika ya, logika 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Kalau batin tidak, ini bisa macam-macam. Tapi biasanya batin itu akan muncul dengan sendirinya gitu, tanpa kita harus membuat-buat, tanpa adanya ibaratnya itu apa ya, pengaruh dari diri kita. Itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, ini tidak bisa dijelaskan dengan logika ya, semacam ini ya. Ya sampai itu batasannya ya. Anda harus belajar sendiri untuk bisa membedakan ya, mana lahir mana batin. Nah, apa yang saya sampaikan ini ya hanya kisi-kisi gitu loh ya. Dan apa yang menjadi pertanyaan Anda ini akan terpuaskan ketika Anda bisa mengidentifikasi. Contoh misalkan ya, Anda makan ya, nasi pecel ya, tiba-tiba kasinan ya, tiba-tiba kasinan. Yang merasakan asin ya, yang merasakan asin itu adalah lidah Anda, pikiran Anda ya. Tapi rasane asin itu adalah batinnya. Itu apa, batin yang masih kasar ya. Ada yang lebih halus lagi. Contoh misalkan Anda ini katakanlah kepleset ya, kepleset tiba cedas ya, terus gak iso mlaku ya, sikile loro. Apa yang Anda rasakan? Sakit ya, sakit yang ada di fisik Anda itu adalah pikiran ya, tapi sakit rasane itu batin. Angel loh ya, angel ya. Nah, itu pemahaman yang bisa saya berikan hanya sebatas itu ya. Atau teman-teman jemaat wakil bisa merasakan bagaimana ketika Anda sedih. Apakah sedih itu bisa dipikirkan gitu? Tidak, rasane sedih itu di batin ya. Kalau Anda katakanlah sedih terus efeknya kemana-mana, pekerjaan Anda berantakan ya, nasib Anda wis tidak karu-karuan, itu efek, itu pikiran. Nah, sulit untuk memahami semacam ini kan sulit gitu. Tapi ketika Anda bisa memahaminya ya secara praktek, bukan hanya secara teori ya, secara praktek. Oh, ini wilayahnya pikiran, oh ini wilayahnya batin ya. Contoh lagi ya, saya memikirkan seseorang yang jauh di sana, katakanlah di mana ya, di Kroya ya, Pangandaran, Kroya. Saya memikirkan, saya pikirkan sampai kelihatan orangnya. Nah, ini masih dimensi pikiran gitu ya. Atau Anda terawangan misalkan ya, Anda terawangan ya, Anda terawangan ke rumah teman Anda. Anda sampai bisa menggambarkan di alam pikiran Anda sampai detail, jati warna hijau, kuning dan sebagainya
itu dimensi pikiran. Nanti kalau masuk lagi lebih dalam, ya, Anda tidak hanya melihat rumah saja, ya, tapi Anda akan melihat penghuninya dari sisi energi. Itu sudah masuk dimensi batin. Jadi seperti apa ya, 11-12 ini. Ini pikiran, ini batin, ya, 11-12 ini. Ya. Seperti ada batasannya. Batasannya apa? Secara psikologis, ya, secara psikologis, ilmu psikologis, itu ketika Anda itu antara sadar dan tidak sadar. Nah, ini seperti pertanyaan saudara kita. Saya ini ketika tidur tidak tidur itu melihat sebuah makhluk, ya, pakai putih-putih dan sebagainya. Nah, itu Anda ini berada di dalam dimensi energi, berada di dimensi yang itu hanya bisa dijangkau oleh batin Anda, ya. Jadi antara sadar dan tidak sadar, maka Anda akan bisa melihat makhluk energi, ya, jin, demit, makhluk halus, ya, sembarang kali, guys. Nah, jadi kalau Anda ingin menembus batin seseorang, gunakan itu. Nah, ini tidak bisa dipelajari secara matematika, ya, diterangkan, ya, seperti yang saya sampaikan ini. Anda ya harus dilatih. Nah, latihannya, ya, kalau Anda ingin mengakses ini, Anda sering puasa, sering meditasi, sering zikir, ya, 3 kesatuan itu, ya. Anda puasa, Anda zikir, meditasi lama, tapi ketika Anda puasa akan lebih cepat. Ketika tiga-tiganya digabungkan jadi satu, ini tambah cepat, ya. Paham, ya, dengan apa yang saya sampaikan? Nah, silakan, ya. Silakan dilatih kalau Anda ingin menembus dimensi batin. Tadi seperti itu. Ya, kalau saya latihannya dulu, ya. Misalkan saya mau pergi ke Surabaya, ya, dari Malang ke Surabaya. Itu perjalanan 4 jam. Nah, saya biasakan menggunakan dimensi batin saya. Perjalanan 4 jam ini saya tempuh tidak kurang dari 1 menit. Ya. Tek 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 tek. Jadi yang jalan batinnya. Tek 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 tek. Nanti dari sana ngapain, di sana ngapain, di sana ngapain. Walaupun pada awal masuknya itu adalah dimensi pikiran, tapi ketika kita biasa melatihnya, nanti yang jalan itu adalah dimensi batin. Itu akan kelihatan, ya. Nah, ilmu-ilmu semacam ini tidak akan muncul, ya, kalau Anda tidak ngelakoni, kalau Anda tidak melatihnya, ya. Ketika Anda melatihnya, ya pasti bisa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.